Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di tengah kelamnya angkasa, di balik kilauan bintang yang bercahaya, terdapat fenomena alam yang sangat misterius, yang seringkali hanya dipahami sebagai teka-teki dari luar angkasa. Fenomena itu dikenal dengan nama lubang hitam. Sejak pertama kali konsep ini muncul, lubang hitam selalu memancing rasa ingin tahu manusia. Bahkan, jauh sebelum ilmuwan modern mulai menyelidikinya, masyarakat primitif pun sudah memiliki cerita-cerita yang mengandung unsur-unsur mistis tentang wilayah yang gelap dan tak terjangkau oleh cahaya. Namun, apa sebenarnya lubang hitam itu? Apakah itu hanya sekedar objek astronomi yang menarik perhatian, ataukah memiliki kedalaman misteri yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan? Sejarah awal pemahaman tentang lubang hitam. Untuk memahami apa yang terjadi jika kita terjebak dalam lubang hitam, kita perlu melangkah mundur ke abad ke-18, ketika Isaac Newton mengungkapkan teori gravitasi universal. Newton menyatakan bahwa setiap benda yang memiliki massa akan saling tarik-menarik. Namun, gravitasi yang diusung oleh teori ini baru menunjukkan sebagian dari gambaran besar tentang alam semesta. Pada masa itu, dunia sains belum pernah membayangkan adanya sesuatu yang bisa menarik benda-benda dengan kekuatan yang begitu besar, sampai-sampai tidak ada yang bisa lolos darinya, bahkan cahaya pun tidak mampu melarikan diri. Keajaiban ini mulai terungkap lebih jelas pada abad ke-20, ketika Albert Einstein mengemukakan teori relativitas umum pada tahun 1915. Teori ini mengubah cara kita memahami gravitasi. Einstein menjelaskan bahwa gravitasi bukan hanya gaya tarik-menarik antar benda, tetapi juga sebuah kelengkungan ruang dan waktu yang disebabkan oleh massa benda. Semakin besar massa suatu objek, semakin besar pula kelengkungan ruang waktu yang ditimbulkan. Pada tahun 1916, seorang ilmuwan Jerman bernama Karl Schwarzschild menemukan solusi matematika dari persamaan relativitas umum yang menggambarkan sebuah objek dengan massa sangat besar yang mampu menekuk ruang waktu sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa lolos darinya. Konsep inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya ide lubang hitam. Namun, meski teori ini berkembang, bukti langsung mengenai keberadaan lubang hitam baru ditemukan jauh lebih kemudian. Pada tahun 1971, teleskop radio pertama kali mengamati sebuah objek di pusat galaksi kita, yang menunjukkan tanda-tanda adanya lubang hitam supermasif. Nama objek ini adalah Cygnus X1, yang berhasil membuktikan bahwa lubang hitam bukan hanya teori belaka, tetapi suatu kenyataan yang ada di alam semesta. Lubang hitam, antara fakta dan mitos. Lubang hitam, yang secara ilmiah dikenal dengan sebutan singularitas, adalah wilayah di ruang angkasa di mana gravitasi sangat kuat, hingga tidak ada apapun yang bisa lolos, bahkan cahaya sekalipun. Bayangkan sebuah titik kecil dengan kepadatan yang sangat tinggi, begitu padatnya sehingga ruang dan waktu seperti terhimpit ke dalamnya. Apa yang terjadi jika kita terjebak dalam tarikannya yang sangat kuat? Adakah jalan keluar? Atau, apakah kita akan tenggelam dalam kegelapan abadi yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia? Sebagian besar orang membayangkan lubang hitam sebagai sebuah jurang hitam yang menelan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ada banyak mitos yang berkembang di kalangan masyarakat luas tentang apa yang terjadi jika kita terjatuh ke dalamnya. Banyak yang percaya bahwa kita akan dihancurkan hingga tak tersisa. Beberapa bahkan berpikir bahwa lubang hitam adalah jalan menuju dimensi lain, sebuah gerbang yang menghubungkan alam semesta yang satu dengan alam semesta lainnya. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Meskipun lubang hitam bisa sangat mengerikan, fenomena ini juga menyimpan banyak keindahan kosmik yang masih belum sepenuhnya dipahami. Di balik ketakutannya, ada pelajaran yang bisa kita ambil mengenai pentingnya keberanian dalam menghadapi ketidakpastian dan bagaimana alam semesta ini beroperasi dalam cara yang sangat menakjubkan. Terjebak dalam lubang hitam, menyelam ke dalam kegelapan. Kita sekarang mulai membayangkan, apa yang terjadi jika seseorang benar-benar terjebak di dalam lubang hitam? Bayangkan,
Jika suatu saat dalam perjalanan antariksa kita menemukan diri kita berada dalam gravitasi luar biasa kuat dari sebuah lubang hitam, waktu dan ruang mulai berubah seiring kita mendekati titik yang dikenal sebagai event horizon, batas yang memisahkan dunia luar dari dunia yang tertutup oleh lubang hitam. Disinilah kita menghadapi teka-teki terbesar. Apakah kita akan menghancurkan diri kita dengan kecepatan luar biasa? Atau, apakah kita akan memasuki dunia yang sama sekali berbeda? Pada saat kita mendekati event horizon, waktu seakan berjalan semakin lambat bagi kita yang berada di dekatnya. Sebuah efek yang disebut dilatasi waktu. Bagi seorang pengamat yang jauh dari lubang hitam, kita akan tampak semakin bergerak lebih lambat, seolah-olah kita terhenti sebelum akhirnya tenggelam dalam kegelapan. Namun, bagi kita yang berada di dalam, waktu terus berjalan seperti biasa. Kita tidak akan merasakan perubahan waktu, tetapi alam semesta di sekitar kita mulai terdistorsi dalam cara yang tidak pernah kita bayangkan. Mungkin pada titik ini, banyak dari kita akan bertanya, apakah ada harapan untuk keluar dari sini? Apakah kita akan benar-benar hancur atau terseret ke dalam kegelapan abadi? Penting untuk dicatat bahwa, meskipun kita tidak bisa kembali setelah melewati event horizon, bukan berarti perjalanan itu akan segera berakhir. Ada yang menyebut fenomena ini dengan istilah spaghettifikasi, sebuah proses di mana kita akan terentang karena perbedaan besar dalam gaya gravitasi yang bekerja pada bagian tubuh kita yang lebih dekat dengan lubang hitam. Akhirnya, kita akan tertarik dan tergerus ke pusat lubang hitam, sebuah titik yang dikenal dengan sebutan singularitas. Namun, disinilah paradoks ilmiah muncul. Seorang ilmuwan bernama Stephen Hawking pernah menyatakan bahwa informasi yang masuk ke dalam lubang hitam tidak sepenuhnya hilang, meskipun tampaknya dihancurkan oleh kekuatan gravitasi yang luar biasa. Hawking menyebutnya dengan paradoks informasi lubang hitam, dan ini menjadi salah satu perdebatan terbesar dalam fisika modern. Perjalanan menuju kesadaran. Meskipun kita terjebak dalam kegelapan, perjalanan menuju pusat lubang hitam ini bisa menjadi sebuah perjalanan batin yang mendalam. Seperti halnya dalam kehidupan, seringkali kita merasa terperangkap oleh kekuatan yang lebih besar daripada kita sendiri, entah itu dalam bentuk rasa takut, kecemasan, atau bahkan perasaan tidak berdaya. Namun, setiap perjalanan ini mengajarkan kita satu hal penting. Kita selalu dapat menemukan cara untuk menghadapi ketidakpastian dengan keberanian, dengan pemahaman bahwa tidak semua yang tampak gelap akan berakhir dalam kehancuran. Pada akhirnya, lubang hitam bukan hanya soal ilmu fisika semata, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup kita. Mungkin, seperti yang diajarkan oleh teori relativitas, ruang dan waktu adalah sesuatu yang dapat kita pahami dan pergunakan untuk menavigasi hidup kita. Bahkan ketika kita merasa terperangkap dalam situasi yang sulit, kita selalu memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Namun, pertanyaan besar tetap ada. Jika kita terjebak dalam lubang hitam, apa yang akan kita temui di baliknya? Apakah itu akhirnya akan mengungkapkan rahasia alam semesta atau justru membawa kita pada sebuah pemahaman yang jauh lebih dalam tentang makna kehidupan itu sendiri? Menyelam lebih dalam ke event horizon. Kita mulai dengan berfokus pada event horizon, batas yang memisahkan dunia luar dengan dunia yang tak terjangkau oleh cahaya dan informasi. Jika kita menganggap diri kita sebagai astronot yang sedang meluncur menuju lubang hitam, apa yang akan kita rasakan saat melewati batas ini? Sebelum mencapai event horizon, kita akan merasakan efek dari tarikan gravitasi lubang hitam yang semakin kuat. Jika kita berada di luar batas ini, kita bisa melihat lubang hitam dengan cara yang mirip dengan melihat benda raksasa di angkasa. Namun, semakin kita mendekatinya, semakin lambat waktu akan berlalu, setidaknya menurut pandangan pengamat luar. Bagi kita yang berada dalam perjalanan menuju pusat lubang hitam, waktu terasa normal dan tak ada perubahan yang terasa, kecuali efek gravitasi yang luar biasa besar. Namun, pada saat kita melintasi event horizon, kita akan memasuki wilayah di mana gravitasi bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Di sini,
segala sesuatu akan terdistorsi. Bahkan, seluruh pandangan kita tentang ruang dan waktu akan berubah. Kita akan merasa seolah-olah berada dalam dunia yang sangat asing, di mana segala hukum fisika yang kita pahami tampaknya tidak lagi berlaku seperti biasanya. Pada titik ini, kita tidak dapat kembali lagi. Semua usaha untuk melawan tarikan lubang hitam atau melarikan diri dari batas ini akan sia-sia. Dalam beberapa detik setelah melewati event horizon, kita akan berada di wilayah yang tidak bisa diakses oleh cahaya, suara, atau informasi apapun yang berasal dari luar. Semuanya menjadi gelap gulita. Tetapi disinilah keajaiban fisika mulai bekerja, dan hal-hal yang tak terduga mulai muncul. Spaghettifikasi, distorsi tubuh manusia. Salah satu efek paling terkenal dan menakutkan yang akan dialami oleh seseorang yang terperangkap dalam lubang hitam adalah fenomena yang dikenal sebagai spaghettifikasi. Nama ini berasal dari gambaran yang mengerikan, di mana tubuh manusia akan terentang dan tergerus oleh perbedaan gaya gravitasi yang sangat besar di berbagai bagian tubuh kita. Pada tahap ini, tubuh kita akan dipaksa untuk mengikuti hukum fisika yang ekstrim. Jika kita bergerak lebih dekat ke pusat lubang hitam, bagian tubuh yang lebih dekat dengan lubang hitam akan mengalami tarikan gravitasi yang jauh lebih besar daripada bagian tubuh yang lebih jauh. Akibatnya, tubuh kita akan direntangkan seperti mie atau spaghetti yang sangat panjang. Efek ini akan semakin kuat seiring kita mendekati singularitas, titik pusat lubang hitam, di mana tarikan gravitasi sangat besar. Fenomena ini mungkin terdengar mengerikan, tetapi apa yang lebih menarik adalah pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada tingkat kesadaran kita. Dalam kondisi seperti ini, apakah kita akan mampu merasakan rasa sakit? Apakah pikiran kita masih akan dapat berfungsi, atau akankah kita terhenti dalam waktu begitu mencapai batas-batas ekstrim gravitasi ini? Singularitas, titik tak terjangkau oleh pemahaman. Jika kita berhasil melewati tahap spaghettifikasi, kita akan tiba pada titik yang paling misterius dalam lubang hitam, singularitas. Singularitas adalah titik pusat lubang hitam, di mana massa terkonsentrasi dalam ruang yang hampir tak terhingga kecil. Pada titik ini, hukum fisika yang kita pahami sekarang, terutama teori relativitas umum dan mekanika kuantum, tidak lagi dapat menjelaskan fenomena yang terjadi. Menurut teori relativitas umum, ruang waktu akan terdistorsi sedemikian rupa sehingga segala sesuatu yang bergerak menuju singularitas akan terhenti di sana. Semua informasi yang masuk ke dalam lubang hitam, menurut hukum fisika klasik, akan hancur. Tetapi ini adalah titik di mana teori fisika modern mulai berkonflik. Fisika kuantum, yang mengatur dunia subatomik, menyarankan bahwa informasi mungkin tidak benar-benar hilang, tetapi malah bisa bertransisi ke bentuk yang tak terlihat. Singularitas, dalam banyak hal, adalah simbol dari batas pemahaman manusia terhadap alam semesta. Meskipun kita bisa membuat model matematis untuk menggambarkan singularitas, kita tidak tahu apa yang benar-benar terjadi di sana. Apakah ini adalah akhir dari semua hal, atau apakah itu adalah gerbang menuju dimensi lain? Ini adalah pertanyaan besar yang sampai sekarang masih belum terpecahkan. Waktu dan ruang yang terhimpit. Sebagai makhluk yang hidup di dalam ruang dan waktu, kita cenderung berpikir bahwa waktu berjalan dengan cara yang stabil dan dapat dipahami. Namun, begitu kita melintasi event horizon dan mendekati singularitas, konsep waktu itu sendiri akan berubah. Dilatasi waktu yang terjadi di dekat lubang hitam adalah salah satu aspek yang paling memukau dari fenomena ini. Menurut teori relativitas umum, waktu tidak bergerak dengan kecepatan yang sama di seluruh alam semesta. Semakin dekat kita dengan massa yang sangat besar, seperti lubang hitam, semakin lambat waktu berjalan relatif terhadap pengamat yang jauh. Jika kita berada sangat dekat dengan lubang hitam, kita mungkin akan merasa bahwa waktu bergerak sangat cepat bagi mereka yang berada jauh di luar sana. Tetapi bagi kita, yang berada dalam perjalanan ke pusat lubang hitam, waktu akan terus berjalan seperti biasa. Namun, apakah kita akan merasakan perubahan waktu ini?
Jika kita bisa menyadarinya, mungkin kita akan merasa seperti berada di luar waktu. Bayangkan sebuah pengalaman yang seolah-olah tidak berawal dan tidak berakhir, di mana kita bisa merasakan ketidakberdayaan terhadap takdir yang ada. Seringkali, ini mirip dengan pengalaman manusia yang merasa terjebak dalam rutinitas atau keterbatasan yang tak terhindarkan. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita merasa waktu kita terhenti, hanya untuk menyadari bahwa segala sesuatu tetap berjalan sesuai jalurnya. Apakah ada jalan keluar? Perspektif filosofis. Di luar aspek fisika dan teknis dari lubang hitam, ada juga perspektif yang lebih filosofis. Apa arti terjebak dalam lubang hitam bagi kita sebagai manusia? Apakah kita benar-benar terperangkap dalam nasib yang tidak bisa kita ubah? Atau apakah kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jalannya perjalanan tersebut? Lubang hitam, dalam konteks kehidupan kita, bisa dilihat sebagai metafora untuk tantangan-tantangan besar yang kita hadapi. Setiap kali kita menghadapi permasalahan yang tampaknya tak terpecahkan, seperti ketakutan, kehilangan, atau penderitaan, kita sering merasa seperti berada dalam suatu lubang hitam emosional atau mental, yang menarik kita lebih dalam tanpa memberi kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika kita mempertimbangkan lubang hitam sebagai simbol perjalanan batin, mungkin ada pelajaran berharga yang bisa diambil. Ketika kita merasa terjebak dalam situasi yang sangat sulit, kita mungkin tidak menyadari bahwa kita sebenarnya sedang menjalani sebuah perjalanan yang mendalam untuk mencari pemahaman diri. Seperti saat terjebak dalam lubang hitam, kita bisa merasa kehilangan arah, tetapi pada akhirnya, perjalanan ini dapat membawa kita pada pemahaman yang lebih besar tentang kehidupan, keberanian, dan kemampuan untuk mengatasi ketidakpastian. Menyimpulkan perjalanan menuju lubang hitam. Dalam perjalanan ini, kita telah menyelami lebih dalam tentang apa yang terjadi jika kita terjebak dalam lubang hitam, baik dari segi fisik maupun filosofi. Sungguh menakjubkan untuk memikirkan bagaimana kita, sebagai makhluk yang hidup di dalam ruang dan waktu, akan merasakan perjalanan menuju pusat lubang hitam, yang merupakan tempat di mana hukum-hukum alam semesta berperilaku secara berbeda. Beberapa teori fisika modern, seperti teori multiverse dan teori string, menyarankan bahwa alam semesta kita mungkin hanya salah satu dari banyak alam semesta yang ada. Dalam konteks ini, lubang hitam bisa dianggap sebagai jalan atau saluran yang menghubungkan alam semesta kita dengan alam semesta lain. Misalnya, dalam teori wormhole, lubang cacing, lubang hitam bisa menjadi satu ujung dari sebuah jembatan kosmik yang menghubungkan dua titik yang sangat jauh di alam semesta, bahkan mungkin ke dimensi yang berbeda. Menurut teori ini, lubang hitam mungkin berfungsi sebagai sebuah jembatan antara dua dunia yang berbeda, yang memungkinkan perjalanan ke tempat yang tak terjangkau oleh metode biasa. Meskipun ini terdengar seperti konsep dari fiksi ilmiah, beberapa fisikawan modern mulai mempertimbangkan kemungkinan ini dalam kerangka teori relativitas umum dan mekanika kuantum. Namun, meskipun menarik, ide ini masih belum dapat dibuktikan dan tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang memicu perdebatan di kalangan ilmuwan. Lubang hitam dan pembentukan alam semesta. Salah satu pertanyaan besar dalam kosmologi adalah bagaimana alam semesta kita terbentuk dan mengapa ia berkembang menjadi seperti sekarang. Beberapa teori mencurigai bahwa lubang hitam mungkin berperan penting dalam pembentukan alam semesta itu sendiri. Ada hipotesis yang mengatakan bahwa lubang hitam primordium, lubang hitam yang sangat besar yang mungkin ada sejak awal penciptaan alam semesta, bisa berhubungan dengan pembentukan galaksi-galaksi pertama dan struktur besar alam semesta. Teori ini berlandaskan pada pemahaman bahwa materi yang masuk ke dalam lubang hitam tidak hanya hancur, tetapi juga mungkin diproses atau diubah menjadi energi atau materi yang mempengaruhi pembentukan objek kosmik lainnya. Dalam pengertian ini, lubang hitam bisa berfungsi sebagai mekanisme penciptaan kembali, yang membantu menyusun kembali dan mengatur ulang struktur kosmik. Lebih jauh lagi, lubang hitam juga bisa berperan dalam ekspansi alam semesta itu sendiri. Ada teori yang mengatakan bahwa supermassive black holes, lubang hitam supermasif,
yang terletak di pusat galaksi bisa memengaruhi pergerakan galaksi dan membentuk pola distribusi materi di alam semesta. Beberapa ilmuwan berpikir bahwa jika kita bisa mempelajari lebih banyak tentang lubang hitam ini, kita mungkin bisa mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang proses-proses yang mempengaruhi pembentukan dan evolusi alam semesta kita. Apa yang terjadi dengan informasi yang masuk ke dalam lubang hitam? Salah satu tantangan terbesar dalam memahami lubang hitam adalah paradoks informasi. Pada tingkat teori, fisika klasik menyatakan bahwa informasi yang jatuh ke dalam lubang hitam akan hilang selamanya, sementara fisika kuantum menganggap bahwa informasi tidak bisa benar-benar hilang. Ini menciptakan kontradiksi besar antara dua cabang utama dalam fisika, teori relativitas umum dan mekanika kuantum. Di masa lalu, banyak ilmuwan percaya bahwa segala informasi yang jatuh ke dalam lubang hitam, seperti cahaya, materi, atau energi, akan terhancurkan begitu melewati event horizon. Namun, pada tahun 1970-an, fisikawan Stephen Hawking mengusulkan bahwa lubang hitam sebenarnya tidak sepenuhnya hitam. Ia mengemukakan teori yang dikenal sebagai radiasi Hawking, yang menyatakan bahwa lubang hitam dapat memancarkan radiasi akibat efek kuantum dekat horizon, dan dengan demikian bisa kehilangan massa sedikit demi sedikit. Fenomena ini menggugah pertanyaan lebih lanjut. Jika informasi yang jatuh ke dalam lubang hitam tetap ada dalam bentuk tertentu, apa yang terjadi pada informasi tersebut? Sebagian ilmuwan kini berteori bahwa informasi itu tidak hilang, tetapi mungkin terperangkap dalam bentuk yang berbeda, seperti dalam radiasi Hawking atau mungkin diproyeksikan keluar ke alam semesta dalam bentuk lain, yang saat ini masih belum kita pahami sepenuhnya. Lubang hitam dan kehidupan setelah kematian. Saat kita berbicara tentang lubang hitam dalam konteks fisika, kita seringkali lupa bahwa lubang hitam juga menyentuh aspek-aspek filosofis dan eksistensial tentang kehidupan dan kematian. Lubang hitam adalah gambaran dari kekuatan yang tak terlihat, tak terhentikan, yang bisa merubah segala sesuatu, bahkan waktu dan ruang. Jika kita merenungkan lebih dalam, kita bisa memandang lubang hitam sebagai simbol dari akhir dari perjalanan fisik kita, sebuah tempat yang melampaui kehidupan, di mana segala sesuatu yang kita kenal berakhir. Namun, konsep ini juga membuka ruang bagi pemikiran bahwa mungkin kematian dan kehancuran bukanlah akhir dari segalanya. Dalam konteks lubang hitam, kita dapat menganggapnya sebagai sebuah transisi atau titik peralihan, di mana segala sesuatu yang terperangkap dalam gravitasinya mungkin tidak benar-benar hilang, tetapi berubah bentuk. Apakah ini bisa menjadi metafora untuk kehidupan kita sendiri, di mana segala sesuatu yang kita anggap sebagai akhir mungkin hanya merupakan transisi menuju bentuk eksistensi lain yang lebih besar dan lebih misterius? Beberapa tradisi spiritual dan filosofis mengajarkan bahwa kematian adalah sebuah perjalanan, bukan akhir. Konsep ini bisa sejalan dengan gagasan bahwa lubang hitam, sebagaimana kita memahaminya dalam fisika, juga tidak sepenuhnya menghancurkan segala sesuatu, tetapi mungkin membawa kita ke dimensi yang lebih tinggi, yang belum kita pahami sepenuhnya. Lubang hitam dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks yang lebih praktis, mempelajari lubang hitam membantu kita memahami beberapa fenomena paling ekstrim yang ada di alam semesta. Dengan memahami lubang hitam, kita tidak hanya membuka wawasan tentang gravitasi dan struktur ruang-waktu, tetapi juga tentang bagaimana hukum-hukum dasar fisika bekerja dalam kondisi yang sangat ekstrim. Teori-teori yang dikembangkan untuk mempelajari lubang hitam juga memiliki potensi untuk mempengaruhi teknologi dan pemahaman kita tentang dunia kita sendiri. Sebagai contoh, penemuan tentang radiasi Hawking dapat membuka pintu bagi teknologi yang lebih canggih dalam bidang energi atau pemahaman kita tentang materi dan antarmateri. Selain itu, pemahaman tentang lubang hitam juga memperkaya pengetahuan kita mengenai konsep-konsep lain, seperti singularitas, relativitas, dan mekanika kuantum. Ini memberikan landasan yang lebih dalam bagi ilmu fisika teoritis, sekaligus memperkaya cara kita melihat alam semesta ini secara keseluruhan. Melangkah maju, apa yang akan kita temukan? Saat kita berdiri di ambang pengetahuan ini,
kita mendapati bahwa lubang hitam adalah salah satu dari banyak misteri besar alam semesta yang masih harus dipecahkan. Meskipun kita telah mempelajari banyak hal tentang fenomena ini, banyak pertanyaan tetap belum terjawab. Apakah kita benar-benar bisa memahami apa yang terjadi di dalam lubang hitam? Bisakah kita menemukan cara untuk mengakses informasi yang tampaknya hilang? Akankah suatu hari kita bisa menggunakan pengetahuan tentang lubang hitam untuk membuka pintu menuju dimensi atau alam semesta lain? Perjalanan ini mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan, seperti hidup itu sendiri, adalah perjalanan yang tak berujung. Setiap penemuan baru membuka lebih banyak pertanyaan, dan setiap misteri baru yang kita temui memberi kita lebih banyak alasan untuk terus mengeksplorasi dan mencari pemahaman lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Lubang hitam, meskipun tampaknya menjadi simbol dari kegelapan dan kehancuran, pada kenyataannya mengajarkan kita bahwa dalam kegelapan pun masih ada harapan, dan dalam kehancuran mungkin ada pembaharuan yang lebih besar.